Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamaksari dari kelas 11 UGC. Saya mau menjelaskan tentang alat-alat optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Selain dari mata kita, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita. Bisa juga untuk membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. Macam-macam alat optik. Alat optik terdiri dari dua macam, alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah tentu saja adalah mata kita. Sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia seperti kacamata, kaca pembesar, mikroskop, teropong, kamera, periskop, episkop, bioskop, dan masih banyak lagi. Saya akan menjelaskan tentang mata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita, itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Tanpa cahaya, mata kita susah untuk melihat, kecuali pada mata binatang-binatang nokturnal yang memiliki struktur yang berbeda. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmikasikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan banyak objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangkan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Ini adalah foto dari anatomi mata. Yang kedua, kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata terdiri dari lensa cembung atau cekung, tergantung jenis cacat matanya, frame atau kerangka yang menyangga lensa. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina dengan cara menjatuhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jauh bayangan pada penderita rabun dekat. Seperti inilah contohnya. Kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1/M, di mana P kekuatan atau daya lensa dan F sama dengan jarak fokus lensa. Untuk mencari fokus lensa, kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus yang ini. Ketiga, kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina, yang merupakan sensor pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang digunakan pada lensa kacamata di atas. Pada gambar di bawah ini merupakan cara kerja kamera modern yang kita pakai. Terdapat sistem lensa yang terdiri dari satu lensa dan sensor yang dipakai adalah sensor digital. Mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Perbesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara perbesaran pada lensa okuler dengan pembesaran pada lensa objektif. Sini juga, ini adalah foto contoh dari rumus-rumus mikroskop. 5. Teropong atau teleskop. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Galileo merupakan penemu teleskop atau yang saat ini kita kenal dengan teropong. Teropong terdiri dari dua macam, teropong bintang untuk melihat benda-benda angkasa dan teropong bumi untuk mengamati benda-benda yang di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. Komponen alat optik pada teropong secara umum dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Teropong bintang saat ini sudah jauh berbeda dengan yang terdahulu. Teropong bintang saat ini menggunakan cermin pantulan untuk memperjelas objek. Untuk memperbesar teropong pada saat mata tidak berakomodasi dapat dihitung dengan rumus. Ini adalah rumusnya. 6. Kaca pembesar. Kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana, terdiri dari satu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Rumus untuk mencari perbesaran pada kaca pembesar baik untuk mata tanpa akomodasi maupun untuk mata berakomodasi maksimum sama dengan rumus pada lensa okuler mikroskop. Sekian dari saya, Muhammad Zamaksari. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.